Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ketika mengabarkan tentang para penghuni neraka Jahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang membawa kalian masuk neraka?" Mereka menjawab, "Kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak memberi makan orang miskin, dan kami beromong kosong bersama-sama orang yang beromong kosong." Quran Surat Al-Mudaththir, 42-45. Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Batas antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan salat." Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu berkata, "Kekasihku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku akan 7 hal, di antaranya, pertama, beliau bersabda, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun walaupun kalian dipenggal, dibakar, atau disalib. Kedua, beliau bersabda, janganlah kalian tinggalkan salat dengan sengaja. Barang siapa meninggalkannya dengan sengaja, dia telah keluar dari agama ini. Ketiga, beliau bersabda, janganlah kalian mengerjakan maksiat, karena hal itu menjadi sebab murka Allah. Keempat, beliau bersabda, janganlah kalian meminum khamar, karena ia merupakan induk segala perbuatan dosa. Al-Tabrani berkata, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak bersuci. Tidak ada agama bagi orang yang tidak salat. Sesungguhnya posisi salat dalam agama seperti posisi kepala terhadap tubuh. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abu Al-Darda radhiyallahu anhu. Dikatakan, kekasihku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun walaupun kamu dipenggal dan dibakar. Janganlah kamu meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah melepaskan diri dari jaminan Allah. Janganlah meminum khamar, karena ia pangkal dari segala kejahatan. Dalam Al-Mutabi'at terdapat hadis yang diriwayatkan Al-Tabrani yang berbunyi, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu amalan yang jika aku amalkan, aku masuk surga." Beliau bersabda, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun walaupun kamu disiksa dan dibakar. Taatilah kedua orang tua walaupun mereka mengambil hartamu dan segala sesuatu milikmu. Janganlah meninggalkan salat dengan sengaja, karena siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, dia telah melepaskan diri dari jaminan Allah. Dalam sebuah riwayat yang bersanad baik, tetapi ada periwayatan yang terputus, disebutkan, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun walaupun kamu dibunuh dan dibakar. Janganlah kamu menyakiti kedua orang tuamu walaupun mereka menyuruhmu agar meninggalkan keluarga dan hartamu. Janganlah kamu meninggalkan salat wajib dengan sengaja, karena siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, dia telah keluar dari jaminan Allah. Janganlah meminum khamar, karena hal itu merupakan induk dari segala kejelekan. Hati-hatilah kamu terhadap maksiat, karena maksiat menyebabkan murka Allah. Waspadalah kamu, jangan lari dari pasukan walaupun orang-orang telah gugur. Bersikap teguhlah dan berilah nafkah kepada keluargamu dari hasil usahamu. Janganlah meninggikan tongkatmu kepada mereka sebagai tanda kesopanan. Ingatkan mereka agar takut kepada Allah. Ayub berkata, meninggalkan salat berarti kekufuran. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka datanglah sesudah mereka, pengganti, yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam, 59. Tentang ayat di atas, Ibnu Mas'ud berkata, makna, adauha, bukan meninggalkannya secara keseluruhan, melainkan mengakhirkannya dari waktunya. Adapun Said bin Musayyab berkata, maksudnya adalah tidak salat zuhur hingga tiba waktu asar, tidak salat asyar hingga tiba waktu maghrib, tidak salat maghrib hingga tiba waktu isya, tidak salat isya hingga tiba waktu subuh, dan tidak salat subuh hingga terbit matahari. Barang siapa yang mati sementara dia masih tetap melakukan hal itu dan tidak bertobat, Allah menjanjikan baginya bagi adalah sebuah jurang terjal dan keras siksaannya di dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah harta benda dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah, zikrullah. Dan siapa yang berbuat begitu, itulah orang-orang yang menderita kerugian. Quran Surat Al-Munafikun, 9.
Jamaah ahli tafsir mengatakan, yang dimaksud dengan zikrillah pada ayat tersebut adalah salat 5 waktu. Barang siapa yang dilalaikan oleh hartanya dari salat pada waktunya, seperti perdagangan, pekerjaan, atau anak, dia termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama dihisab dari amalan hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, dia beruntung dan selamat. Akan tetapi, jika salatnya kurang, dia merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Quran Surat Al-Ma'un 4-5. Tentang ayat di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Ahmad, Al-Tabrani, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan bahwa pada suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut salat. Beliau bersabda, barang siapa memeliharanya, baginya cahaya, burhan, dan keselamatan pada hari kiamat. Akan tetapi, barang siapa tidak memeliharanya, dia tidak akan mendapat cahaya, burhan, dan keselamatan. Pada hari kiamat, dia tinggal bersama Karun, Firaun, Haman, Ubay bin Khalaf. Abu Ya'la meriwayatkan hadis dengan sanad hasan dari Mus'ab bin Sa'ad. Katanya, aku berkata kepada bapakku, wahai ayah, pernahkah ayah membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang lalai dari salatnya? Siapa dari kita yang tidak pernah lalai? Siapa dari kita yang tidak pernah berkata dalam hati ketika salat? Bapaknya menjawab, bukan begitu. Maksudnya adalah melewatkan waktunya. Al-Wail adalah siksaan yang keras. Ada yang mengatakan, sebuah jurang di dalam neraka jahanam. Kalau gunung dunia diperjalankan di situ, niscaya meleleh karena amat panasnya. Itu adalah tempat tinggal orang-orang yang meremehkan salat dan mengakhirkannya dari waktunya kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali kelalaiannya. Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Samrah bin Jundab radhiyallahu anhu, bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi malam datang dua makhluk kepadaku. Mereka membawaku. Mereka berkata kepadaku, marilah pergi. Aku pun pergi bersama mereka. Kami menemui seorang laki-laki yang sedang berbaring. Kemudian, sebuah batu dijatuhkan ke atas kepalanya sehingga berdarah. Hal itu dia lakukan terus-menerus. Aku bertanya kepada kedua makhluk itu, Maha Suci Allah, apa ini? Namun, mereka hanya mengatakan kepadaku, marilah pergi. Aku pun pergi bersama mereka. Lalu kami menemui seorang laki-laki yang di tengkuknya ada pengait dari besi. Tiba-tiba datang seseorang yang berwajah jelek, lalu menyobek sudut mulut orang tadi hingga ke tengkuknya, menyobek hidung hingga ke tengkuknya, dan menyobek kedua mata hingga ke tengkuknya. Kemudian, dia pindah ke sisi yang lain dan melakukan seperti apa yang dilakukan pada orang pertama. Dia tidak menyelesaikan pekerjaan itu sebelum orang yang di sebelahnya sembuh seperti sedia kala. Setelah itu, dia kembali lagi kepadanya dan melakukan pekerjaan yang sama. Aku bertanya, Maha Suci Allah, apa ini? Namun, lagi-lagi mereka hanya mengatakan kepadaku, marilah kita pergi. Lalu, kami pergi dan menemui suatu tempat yang menyerupai tanur. Tiba-tiba terdengar suara gaduh. Kemudian, kami melihatnya, tampaklah di dalamnya sejumlah laki-laki dan perempuan yang bertelanjang. Lalu, api keluar dari bawah kaki mereka. Setiap kali api itu datang kepada mereka, mereka ribut ketakutan. Aku bertanya kepada kedua makhluk itu, Maha Suci Allah, kenapa mereka? Namun, kedua makhluk itu berkata, marilah kita pergi. Kami pergi, lalu mendapati sebuah sungai yang dialiri air yang berwarna merah seperti darah. Di sungai itu ada seorang laki-laki yang sedang berenang. Ketika sampai di tepi sungai, dia mengumpulkan batu-batu banyak sekali. Lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia berenang lagi, kembali ke situ. Setiap kali dia kembali ke tepi sungai itu, dia membuka mulutnya dan memasukkan batu ke dalamnya. Aku bertanya kepada mereka, apa ini? Mereka berkata, marilah kita pergi. Lalu, kami pergi dan mendapati seseorang yang tampak sangat menjijikkan. Tiba-tiba di sekelilingnya muncul api. Aku bertanya lagi kepada mereka, apa ini? Mereka berkata, marilah kita pergi. Lalu, kami pergi menuju taman yang ditumbuhi pohon-pohon yang sangat tinggi.
Di tengah taman itu berdiri seseorang yang berbadan amat tinggi, hampir-hampir aku tidak melihat kepalanya yang menjulang ke langit. Di sekeliling orang itu aku lihat banyak anak. Aku bertanya kepada kedua makhluk itu, apa ini? Mengapa mereka? Mereka berkata kepadaku, marilah kita pergi. Segera kami pergi, lalu aku mendapati sebuah pohon yang sangat besar yang sebelumnya tidak pernah aku lihat pohon sebesar dan seindah itu. Kedua makhluk itu berkata kepadaku, panjatlah. Kemudian, kami memanjatnya sehingga dapat melihat sebuah kota dengan limpahan cairan emas dan cairan perak. Kami mendatangi pintu kota itu dan membukanya. Pintu itu terbuka, lalu kami memasukinya. Di situ kami mendapati banyak laki-laki. Sebagian dari mereka sangat tampan, sedangkan sebagian lagi tampak jelek. Kedua makhluk itu berkata kepada sekelompok orang yang jelek, pergilah dan menceburlah ke dalam sungai. Sungai itu seluas samudera dan airnya putih jernih. Mereka pun pergi dan mencebur ke dalam sungai itu. Kemudian, mereka kembali kepada kami dan hilanglah kejelekan dari mereka. Mereka menjadi sebaik-baik rupa. Kedua makhluk itu berkata kepadaku, inilah surga, Aden, dan inilah tempat tinggalmu. Lalu, aku mengangkat pandanganku ke atas. Tiba-tiba aku lihat sebuah istana seperti awan putih. Kedua makhluk itu berkata kepadaku, inilah tempat tinggalmu. Lalu, aku katakan kepada mereka, semoga Allah memberkatimu, maka biarkanlah aku memasukinya. Namun, mereka berkata, kini belum saatnya engkau memasukinya. Aku katakan kepada mereka, pada malam ini aku melihat ketakjuban. Apa arti semua yang kulihat ini? Mereka menjawab, aku akan mengabarkannya kepadamu. Laki-laki pertama yang engkau temui sedang melukai kepalanya dengan batu ialah orang yang mengambil Al-Quran lalu menolaknya dan melalaikan salat fardu. Laki-laki yang engkau temui sedang menyobek sudut mulutnya hingga ke tengkuknya, bibirnya hingga ke tengkuknya, dan kedua matanya hingga ke tengkuknya ialah orang yang berangkat dari rumahnya, lalu membuat kebohongan di mana-mana. Laki-laki dan perempuan yang bertelanjang di suatu tempat yang menyerupai tanur ialah para pesina. Laki-laki yang engkau temui sedang berenang di sungai dan memasukkan batu ke mulutnya adalah pemakan riba. Laki-laki yang tampak jelek dan dikelilingi api adalah pemimpin yang zalim. Laki-laki yang berbadan tinggi yang ada di tengah taman adalah Ibrahim alaihissalam, adapun anak-anak yang mengelilinginya adalah setiap anak yang meninggal dunia dalam keadaan fitrah, belum akil balik. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk anak-anak orang musyrik? Beliau menjawab, iya, termasuk anak-anak orang musyrik. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya, kaum yang sebagiannya berwajah tampan dan sebagian lain berwajah jelek adalah mereka yang mencampurkan amal saleh dan amal jelek. Namun, Allah telah mengampuni mereka. Adapun dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bazzar disebutkan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui suatu kaum yang terus-menerus memecahkan kepala mereka dengan batu dan tidak membuat mereka lemah. Aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang malas mendirikan salat. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan hamba yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya sempurna, dituliskan baginya sempurna. Akan tetapi, jika salatnya tidak sempurna, Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah, apakah kalian menemukan pada hambaku salat sunnah? Jika ya, maka sempurnakanlah dengannya salat-salat wajibnya. Demikian pula zakat. Kemudian, seluruh amalan dihisap seperti itu. Selain Ibnu Majah, mereka juga meriwayatkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan manusia yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah salat. Lalu, Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla, walaupun Dia Maha Mengetahui, berkata kepada para malaikat, lihatlah salat hambaku, apakah sempurna atau cacat. Jika salat itu sempurna, dituliskan sempurna. Akan tetapi, jika salat itu sedikit cacat, Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah, apakah hambaku ada salat sunnah. Jika ada, sempurnakanlah salat-salat wajibnya dengan salat-salat sunnahnya. Kemudian, amalan-amalan lain dihisap seperti itu. Al-Tayalis dan Al-Tabrani, serta Al-Diya, dalam Al-Muhtarah, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata,
Wahai Muhammad, Allah Azza wa Jalla berkata, Aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu. Barang siapa yang menyempurnakannya dengan wudu, waktu-waktunya, rukuk-rukuknya, dan sujud-sujudnya, aku menjanjikan kepadanya surga. Akan tetapi, siapa yang menemuiku setelah dia tidak menyempurnakannya, tidak ada janjiku baginya. Jika aku mau, aku menyiksanya atau memberinya rahmat. Al-Dailami berkata, salat itu menghitamkan wajah setan, sedekah meremukkan punggungnya, serta saling mencintai karena Allah dan mencintai ilmu menghancurkan bokongnya. Apabila kalian melakukan hal itu, setan menjauh darimu, seperti terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Al-Zahabi meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika hamba menegakkan salat pada waktunya, salat itu naik ke langit dan memiliki cahaya hingga sampai ke arsy. Dia memohonkan ampunan untuk orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dia berkata kepadanya, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau telah memeliharaku. Akan tetapi, jika hamba mengerjakan salat di luar waktunya, salat itu naik ke langit dalam kegelapan. Ketika sampai di langit, ia dilipat sebagaimana dilipatnya pakaian, lalu dipukulkan ke wajah pelakunya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, barang siapa memelihara salat, Allah memuliakannya dengan 5 hal, yaitu dihilangkan darinya kesempitan hidup dan siksa kubur. Allah memberikan kepadanya kitabnya melalui tangan kanannya, diperjalankan di atas sirat seperti kilat, dan masuk surga tanpa dihisap. Akan tetapi, barang siapa yang meremehkan salat, Allah menyiksanya dengan 15 macam siksaan, 5 macam diberikan di dunia, 3 macam diberikan ketika mati, 3 macam diberikan ketika dikeluarkan dari kubur. Yang diberikan di dunia adalah dicabut berkah dari umurnya, ditanda orang-orang saleh dari wajahnya, setiap perbuatan baiknya tidak diberi pahala oleh Allah, tidak diangkat doanya ke langit, dan tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang saleh. Yang diberikan ketika mati adalah kematian dalam kehinaan, dalam kelaparan, dan dalam kehausan. Kalau air laut di dunia diminumkan kepadanya tidak akan hilang dahaganya. Yang diberikan di dalam kubur adalah disempitkan kuburannya hingga patah tulang-tulang rusuknya, dinyalakan api di dalam kuburnya sehingga dia berguling-guling di atas bara api itu siang dan malam, dan dikerubungi ular bernama Al-Syuja, Al-Akra, yang matanya dari api, kukunya dari besi, dan panjangnya sepanjang jarak perjalanan 1 hari. Ular itu berkata kepada mayit, akulah Al-Syuja, Al-Akra. Suaranya seperti guntur yang menggelegar. Ia berkata, Tuhanku telah menyuruhku untuk memukulmu karena disia-siakannya salat subuh hingga terbit matahari, akan memukulmu karena disia-siakannya salat zuhur hingga tiba waktu asyar, aku memukulmu karena disia-siakannya salat asar hingga tiba waktu maghrib, aku memukulmu karena disia-siakannya salat maghrib hingga tiba waktu isya, dan aku memukulmu karena disia-siakannya salat isya hingga terbit fajar. Setiap kali ia memukul dengan 1 pukulan, orang itu terbenam ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Dia terus-menerus disiksa hingga hari kiamat. Adapun siksaan yang diberikan ketika dikeluarkan dari kubur adalah di tempat perhentian hari kiamat dengan kerasnya penghisaban, kemurkaan Tuhan, dan masuk neraka. Dalam riwayat lain disebut, dia didatangi pada hari kiamat dengan 3 kalimat tertulis pada wajahnya. Kalimat pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Kalimat kedua, wahai orang yang dikhususkan dengan kemurkaan Allah. Kalimat ketiga, engkau telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, pada hari ini engkau putus asa dari rahmat Allah. Perincian jumlah yang disebutkan dalam hadis di atas tidak berjumlah 15, karena hanya disebutkan 14. Barangkali perawi lupa menyebutkan yang ke-15. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika tiba hari kiamat, didatangkanlah seseorang. Dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu, Allah memerintahkannya pergi ke neraka. Dia bertanya, ya Tuhanku, mengapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, karena engkau telah mengerjakan salat di luar waktunya dan bersumpah dusta dengan namaku. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, ucapkanlah, ya Allah, janganlah kau biarkan kami menjadi syaqi dan mahrum. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, apakah syaqi dan mahrum itu? Lalu beliau menjawab sendiri, yaitu orang yang meninggalkan salat. Diriwayatkan pula bahwa seorang perempuan Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam, dia berkata, wahai Nabi Allah,
aku telah mengerjakan perbuatan dosa besar dan aku telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah agar Dia mengampuni dosaku dan memaafkanku." Musa alaihi salam bertanya, "Apa dosamu?" Perempuan itu menjawab, "Wahai Nabi Allah, aku telah berzina dan melahirkan seorang anak, lalu aku membunuhnya." Kemudian, Musa alaihi salam berkata, "Keluarlah engkau, hai pezina. Kalau turun api dari langit, pastilah ia membakar kita karena dosamu." Perempuan itu keluar dari rumah Nabi Musa alaihi salam dengan hati yang hancur. Lalu Jibril alaihi salam turun dan berkata, "Wahai Musa, Tuhan mengatakan kepadamu, mengapa engkau tolak orang yang bertobat, wahai Musa? Apakah engkau telah mendapati orang yang lebih jahat darinya?" Musa alaihi salam bertanya, "Wahai Jibril, siapa yang lebih jahat darinya?" Jibril alaihi salam menjawab, "Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja." Seorang ulama salaf meriwayatkan bahwa dia telah pindah menguburkan saudara perempuannya yang meninggal dunia. Lalu, ke dalam kuburan itu jatuh kantungnya yang berisi sejumlah uang tanpa dia sadari sehingga dia kembali dari kuburan itu. Kemudian, dia ingat akan kantung itu. Dia pun kembali ke kuburan itu. Setelah orang-orang pulang, dia menggali kuburan itu. Dia mendapati kuburan itu menyala api. Segera dia menguruknya kembali dengan tanah. Lalu, dia kembali kepada ibunya sambil menangis karena sedih. Dia berkata, "Wahai ibu, beritahukanlah kepadaku tentang saudara perempuanku. Apa yang pernah dia perbuat?" Ibunya bertanya, "Mengapa engkau menanyakannya?" Orang itu menjawab, "Wahai ibu, aku melihat kuburannya terbakar." Ibunya menangis dan berkata, "Wahai anakku, saudara perempuanmu itu pernah meremehkan salat dan menunda-nundanya. Demikianlah keadaan orang yang mengakhirkan salat dari waktunya, menunda-nundanya. Apalagi orang yang tidak salat." Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menolong kita untuk memelihara salat dengan sempurna pada waktunya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah, Maha Mulia, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang.